Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat. Kita berharap mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teman-teman selalu dimudahkan langkahnya, diberkahi setiap aktivitasnya, dan insya Allah dilancarkan segala urusannya. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini kembali hadir Mas Oji Channel membersamai teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala dukungan, terima kasih atas segala support yang sudah diberikan. Teman-teman yang baru saja masuk, selamat datang di channelnya Mas Oji Channel. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Oke, hari ini kita ingin kembali sharing seperti biasa untuk senantiasa ngobrol tentang hal-hal yang inspiratif, tentang hal-hal yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi kehidupan kita. Teman-teman khususnya yang muslim, tentu saja sebagai seorang muslim kita ingin menjadi muslim yang langkahnya selalu berjalan dengan benar dan membawa hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, hari ini kita ingin sama-sama belajar bagaimana cara agar menjadi pribadi muslim yang selalu produktif. Nah, ini keren. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap langkah kita harusnya diri pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Dan bagaimanakah agar langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang produktif? Hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya 5 langkah menjadi muslim produktif. Ingin tahu bagaimana langkah-langkah menjadi muslim produktif? Yuk kita simak langkah-langkahnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk ikut mendukung, mensupport channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Supaya apa? Supaya channel kita ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Kita izinkan intro biar lewat dulu ya. Oke, intro lewat. Oke, intronya baru saja lewat. Oke, langsung saja teman-teman kita lanjutkan bagaimana langkah-langkah menjadi seorang muslim yang produktif. Yang pertama, jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman jalan kalian, teman-teman. Nah, ini penting. Kenapa dijadikan nomor 1? Karena semua panduan kehidupan kita itu ada di dalam Al-Quran, dan petunjuk-petunjuknya juga ada di dalam As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Maka jadikanlah Al-Quran dan juga Sunnah-Sunnah Rasulullah itu menjadi panduan hidup kita. Menjalankan semua aktivitas itu sudah ada rule-nya. Al-Quran sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang benar. Maka tinggal kita ikuti saja. Menjadi muslim yang produktif, hal yang pertama dilakukan adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Kita pelajari, kita baca, ya, kita ambil maknanya dan jadikan itu sebagai sebuah pedoman langkah-langkah kita menuju ke puncak kesuksesan menjadi muslim yang betul-betul produktif. Berjalan tanpa arah itu akan menjadikan kita bingung kemana arah tujuan kita, bisa-bisa kita kesasar. Nah, sama seperti kita tidak memiliki peta. Ketika kita berjalan tanpa ada tujuan, kita nggak punya peta, kemana-mana kita bingung. Maka kalau seperti itu berarti langkah-langkah kita tidak akan produktif. Karena kebingungan tanpa ada tujuan, diri kita akhirnya apa? Yang terjadi hanya mengeluh dan kebingungan. Maka seorang muslim yang baik harus memiliki sebuah tujuan akhir, harus ada pedoman, harus ada sebuah panduan. Apa itu? Tentu saja Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Tujuan kita jelas bahwa kita ingin meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita berbagai hal, tuntunan-tuntunan kebaikan, sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti. Jadikanlah Rasulullah sebagai teladan bagi kita untuk mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Tinggal kita ikuti segala panduan-panduan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, yuk teman-teman kita ikuti langkah pertama ini, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai panduan bagi kita untuk menjadi muslim yang lebih produktif lagi untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, langkah agar kita menjadi pribadi muslim yang senantiasa produktif adalah bergaulah atau bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan positif. Ini penting. Kenapa? Karena pergaulan kita itu menentukan bagaimana kondisi kita saat ini. Maka jangan pernah salah untuk memilih teman di mana kita bisa bergaul, berinteraksi. Carilah teman-teman yang soleh, yang bisa menjadikan diri kita juga lebih positif lagi, dan kebaikan teman-teman kita juga bisa tertular ke dalam diri kita.
Masih ingat kemarin kita baru saja belajar sharing, baru saja kita upload konten tentang bagaimana memilih teman yang baik. Yang belum buka silahkan klik. Ini kita rekomendasikan konten salah satu cara bagaimana memilih teman yang baik. Keseharian pergaulan kita itu akan menentukan bagaimana pola pikir, menentukan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka jangan salah memilih teman. Pilihlah atau pergaulilah teman-teman dalam lingkungan yang positif, yang bisa memberikan support kepada kita, meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Jadi yang kedua adalah pergaulilah teman-teman yang soleh, pilihlah lingkungan-lingkungan yang positif. Yang ketiga, langkah menjadi seorang muslim yang produktif adalah melihat hikmah dari setiap kejadian yang ada. Nah, ini teman-teman, setiap perjalanan dalam langkah hidup kita tentu saja tidak semuanya bisa berjalan baik. Pasti ada suka, ada duka, ada rintangan, ada hambatan, ada kesenangan, ada kesedihan. Semuanya berlaku bahwa itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tinggal bagaimana cara kita untuk menjadikan semua kejadian yang ada, baik dalam diri kita, lingkungan kita, orang lain, itu menjadi sebuah hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Maka mari bareng-bareng kita ambil hikmah dari setiap kejadian apa yang terjadi. Bencana alam, wabah pandemi yang sekarang ini terjadi. Kita harus bisa mengambil hikmah apa yang terjadi di balik musibah atau di balik ujian yang Allah turunkan berupa wabah penyakit COVID-19 ini. Dan tentu saja sebagai seorang muslim yang produktif, kita harus juga memiliki pola pikir bahwa semua yang terjadi ini pasti selalu mengandung hikmah yang bisa kita ambil dan kita pelajari secara sisi positifnya. Muslim yang produktif tidak akan mengeluh, meratapi setiap kejadian-kejadian yang buruk. Muslim yang produktif selalu saja membuat sebuah catatan-catatan hikmah di balik setiap kejadian, baik itu kejadian yang menyenangkan, membahagiakan, maupun kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan bagi kita. Nah, bagaimana agar pola pikir ini bisa terus terasa? Maka ambillah hikmah, belajarlah terus dengan kejadian-kejadian yang ada, sehingga apapun yang terjadi kita selalu menyikapinya dengan berpikir positif. Semuanya pasti ada hikmah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa langkah sebagai seorang muslim yang produktif yang harus kita jalani? Yaitu lakukanlah amal-amal kebaikan. Kenapa itu penting teman-teman? Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap amal kebaikan kita. Sekecil apapun akan dinilai sebagai sebuah amal kebaikan yang insya Allah akan berbalas dengan kebaikan juga. Maka jangan sia-siakan, jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak mengandung nilai kebaikan. Jangan sia-siakan waktu yang terus berjalan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang rugi karena menyia-nyiakan kesempatan. Kita pernah sharing tentang bagaimana agar memanfaatkan 5 hal sebelum kita menyesal. Bagi yang belum tahu, nih klik di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dan bisa mengambil hikmah ataupun sisi positif dari konten yang sudah pernah kita berikan kemarin. Keyakinan tersebut tentu saja membuat seorang muslim harus lebih produktif mengisi hari-harinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan-kebaikan untuk lingkungannya, kebaikan untuk orang lain, kebaikan yang bernilai produktif dan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain, untuk lingkungan di sekitarnya. Jadi mari teman-teman, ayo lakukanlah amal-amal kebaikan agar diri kita senantiasa menjadi seorang yang produktif dan membawa sebuah kemanfaatan dalam setiap langkah-langkah kita. Kebaikan-kebaikan itu bisa berupa apapun, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Itu. Yang kelima, langkah menjadi seorang muslim yang produktif adalah senantiasa belajar. Nah, penting teman-teman, seorang muslim yang ingin dikatakan sebagai muslim yang produktif dan mendapat keuntungan adalah dirinya selalu menyadari bahwa dia membutuhkan ilmu-ilmu baru, tambahan-tambahan ilmu pengetahuan, maka dia tidak pernah bosan, terus belajar, dan belajar. Belajar bisa dengan apapun, dengan cara apapun, dengan dimanapun. Membaca buku, berdiskusi dengan teman-teman, mengikuti majelis-majelis ilmu, ya, semuanya bernilai positif dan menjadikan diri kita bertambah lagi keilmuan-keilmuan yang bisa kita perdalami, baik ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, ilmu akhirat, maupun ilmu-ilmu umum yang menjadikan bekal kita menjadi lebih baik lagi. Muslim yang produktif adalah muslim yang terus mau belajar. Belajar juga bisa kita ambil dari hikmah-hikmah kejadian yang dialami oleh orang lain, pengalaman-pengalaman orang lain, bisa kita ambil hikmahnya. Maka seorang muslim yang produktif harus senantiasa memiliki jiwa mau belajar, ingin belajar setiap saat. Maka ayo teman-teman,
belajar mulai dari sekarang. Apapun, hari ini saya masih belajar untuk bisa memberikan konten-konten yang positif. Hari ini saya masih belajar untuk menjadi pribadi yang terus bermanfaat, memberikan motivasi dan semangat buat teman-teman yang ada dimanapun saat ini berada. Itu yang menjadikan landasan kita menjadi pribadi muslim yang produktif. Oke, itu tadi teman-teman, baru saja kita sharingkan tentang 5 langkah menjadi pribadi muslim yang produktif. Tentu semuanya bisa kita lakukan manakala kita memiliki niat yang kuat dalam diri kita agar hari-hari kita selalu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih produktif lagi. Mudah-mudahan 5 hal yang baru saja kita share tentang bagaimana cara atau langkah-langkah menjadi seorang muslim yang produktif ini bisa bermanfaat buat teman-teman, sekurang-kurangnya buat diri saya sendiri, dan juga barangkali bisa diambil sebagai pembelajaran dan hikmah buat teman-teman sekalian. Nah, yuk bareng-bareng kita awali langkah hidup kita menjadi lebih produktif lagi dengan jalan 5 langkah yang baru saja kita share itu tadi. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sebelum kita akhiri, saya kembali menghaturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport saya dengan channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yang baru saja menemukan channel ini, ayo sama-sama kita dukung channel ini, mudah-mudahan bisa berkembang dan terus bermanfaat dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Kalau perlu tulis komentarnya teman-teman, sekedar untuk silaturahim ataupun berkomunikasi dengan saya, insya Allah saya akan balas satu persatu. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi sebuah sarana bagi saya dan teman-teman untuk saling berbagi manfaat. Oke teman-teman, saya pamit. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan pernah bosan untuk mendukung channel ini, dan terus kita tunggu konten-konten positif dari Mas Oji Channel. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafahnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.